rutinitas full lagi, nganterin anak, masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari aja gantiin jadi Sarwenda, lu mati gua rasa. Onsu. Nah, adiknya marah-marah sendiri, WKWK. Hei, penghasut utama, lo jangan marah-marah, kan lo salah satu orang utama yang manas-manasin semua ini. Lo yang sibuk cari info sana sini. Coba fokus cari kerjaan lain. Jangan di rumah gua melulu. Coba kita kembalikanlah seorang ibu ya. Belum lagi kemarin Bang Minola bilang speak up aja kalau berani soal alasan pernikahan. Saya menjaga, menjunjung tinggi yang namanya privacy klien ya. Kalau itu memang dimintakan oleh klien baru saya akan sampaikan ya, meskipun saya sudah tahu faktanya semua. Dan itu buat saya, seorang ibu diperlakukan itu, seorang perempuan diperlakukan seperti itu, menurut saya ya, itu hanya orang-orang yang kuat aja kami nantinya. Bukan ya. Silakan tanya klien kami nanti. Ya sewaktu yang pas, yang tepat, karena anak-anaknya sekarang belum dewasa, sehingga itu yang dijaga sama klien kami. Ya, pada saat anak-anaknya dewasa sudah bisa diberi pengertian, itu akan disampaikan ke publik juga. Wah, bukan sakit lagi kalau buat saya ya. Tapi hanya orang-orang yang kuat lah, ya, orang-orang yang kuat yang nanti akan disampaikan oleh klien kami sendiri, dan klien kami sampai saat ini masih menjaga privacy itu semua. Kalau Bang Minola kapan speak up, kami tidak akan speak up sepanjang klien kami tidak membuka lebih dahulu, karena itu rahasia dari klien kami. Maaf, saya nggak bisa hadir, soalnya saya masih ada kerjaan, gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama konsep saya, gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Ci, mengenai pembagian anak itu sendiri seperti apa sih Ci, yang kabarnya tempat dikatanya ditutup akses olehmu, terus tidak diberikan nafkah, itu seperti apa sih Ci sebetulnya? Udah ya kawan-kawan ya. Sedikit Maaf, saya harus nyari duit dulu. Bebannya banyak ya Ci ya. Oke ya kawan-kawan ya. Ya. Yang dia jaga cuma anak-anak, dan chattingnya ada semua. Bang, kan di sosmed kan netizen banyak yang bilang menduga ini saling sindir Bang RO dan S. Itu tanggapannya gimana? Ya iya, emang itu juga yang saya lihat. Tapi maksud saya ya, klien kami pesannya ya gimana jaga supaya anak-anak tidak tahu lah ya. Ini mungkin masih bisa dialihkan, tapi kalau berkepanjangan mau nggak mau kan pasti anaknya akan tahu ya. Jadi tadi kan sempat abang bilang bahwa Wenda merasa tertekan, nanti ada masanya Wenda akan membuka semuanya. Itu akan menunggu dari sisi anak kah atau dalam waktu dekat ini Bang? Gini, kalau di pihak nanti akan dibuka, saya kan serahkan semua kepada klien ya. Karena itu sangat privacy dan saya menghormati, dan dia menjaga juga kepentingan anak. Coba dimulai dulu dari kawan-kawan media, tanya ke Ruben deh, alasan perceraiannya apa ya. Karena saya tidak mau memperkeruh suasana ya. Yang pasti klien saya cukup bisa disebut sebagai wanita yang kuat ya menghadapi itu, karena saya tahu sendiri kronologis seperti apa gitu ya. Dan dia sampai detik ini tidak mau speak up itu bukan karena dia tidak mau, tapi dia menjaga anak. Sekali lagi, bukan dia takut ya, tapi dia menjaga anak ya. Karena kalau itu sampai seluruh Indonesia tahu juga kan nggak pas juga. Nah, itu yang dijaga. Sekarang kalau Ruben belum bisa ketemu sama anaknya, yang salah siapa? Sekarang coba kita lihat semuanya nih. Anak ada dalam kekuasaan ibunya, ayah nggak bisa ketemu sama anaknya, anak masih di bawah umur. Yang salah ayahnya? Atau kita balik aja, anak ada dalam kekuasaan ayah, masih di bawah umur, ibu nggak bisa ketemu sama anaknya. Yang salah ibunya? Yang salah anak yang di bawah umur? Ayolah, bukan satu masalah yang besar, bukan satu hal yang sulit kalau memang ada niat untuk mempertemukan. Ya.
kami tidak pernah mengatakan menghalang-halangi. Kok menghalang-halangi? Bagaimana cara dia menghalang-halangi? Kan itu keren-keren dia. Makanya kami tidak pernah mengatakan dia menghalang-halangi. Dari awal kami mengatakan Ruben belum bisa ketemu sama anaknya. Meskipun di Akta 39 dikatakan dalam 1 minggu 2-3 hari anak-anak harus berkumpul bersama Ruben. Bang, tapi gimana sih Bang? Artinya memang itu kan masalah memang Ruben makanya nggak bisa menghalangi tapi sulit bertemu. Oh iya. Nah, artinya apakah diperkirakan bahwa anak-anak ini masih di bawah umur ini mendapat pengaruh yang cukup kuat dari Artinya begini, saya nggak bisa mengatakan ada pengaruh dari ibunya nanti dikatakan saya fitnah. Tapi ayo kita berpikir dengan cara berpikir hukum. Anak di bawah umur itu kan tidak memiliki nggak cakap melakukan perbuatan hukum. Anak di bawah umur itu masih dalam kekuasaan daripada orang tuanya yang dewasa. Jadi kalau misalnya kemudian yang dewasa ini tidak mendorong anaknya ya atau tidak memberikan suatu solusi bagaimana anaknya bisa ketemu dengan ayahnya, ya kita tidak tahu. Ya. Kita mari simpulkan sendiri. Ben Onsu. Nah, adiknya marah-marah sendiri. WKWK. Hei, penghasut utama. Lo jangan marah-marah. Kan lo salah satu orang utama yang manas-manasin semua ini. Lo yang sibuk cari info sana-sini. Coba fokus cari kerjaan lain. Jangan di rumah gua melulu. Maaf, bukannya takut. Masa gue takut sama orang yang cari makan di keringat gua? WKWK. Next, pembelajaran diri. Next, jangan iya-iya aja deh buat nyenengin orang. Sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ujung-ujungnya hutang untuk menutupi. Dan yang bikin ngakak, dia minta barang yang bayarannya dari hasil ngutang. Ini lelucon bukan kawan. Hashtag manusia serakah. Hashtag seketika amnesia. Kata Ruben lagi, diam aja nanti dianggap benar omongannya. Sekarang dijawab dan diluruskan, malah dibilang ngungkit. Aduh. Intinya guys ya, kalau misalkan suami dulu kan masih jadi laki bini, kalau misalkan laki beliin hadiah buat bini, ngapain lu hitung? Di konten juga. Kalau nggak konten coba dah, nggak mungkin nggak konten. Mau dibalikin aja nggak nih barang-barang ini? Sikat nih kata gue mah. Jujur ya, bukan sombong. Tuhan nggak kasih gue boleh sombong, jangan sombong Wendy katanya, ya. Cuman berapa biji tuh? Coba kumpulin kontennya. Tuh udah pasti ada di konten soalnya, nggak mungkin nggak di konten. Wah, turun Gak aja dibikin video jadi jadi red card buat nci gue. Aduh, ya udahlah, red card kan mahal emang Sarwenda mah. Terus yang bilang ngapain sih nge-live-nya di rumah? Ya gimana, anaknya itu mau ketemu emaknya dari rutinitas full lagi, nganterin anak masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari aja gantiin jadi Sarwenda, lu mati gua rasa. Dia juga single mom guys ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerjaan orang? Dia ketawa-ketawa happy dikit loh, orang langsung kayak ih kebucinan. Heh, ini di orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik. Ngerti nggak lo? Lu kira nih balet kalau tanding ke luar negeri segala macam gak butuh duit? Segala macam semua butuh duit guys ya. Bisa ngebayarin ini, bisa ngebayarin itu. Les-lesnya, wow, sekolahnya lu pada tahu tuh di Seci. Lu tahu lu ketik aja tuh Seci School. Dia punya fee-nya setiap 3 bulan sekali itu berapa harganya? Jadi Ruben nggak bayarin sekolah ya Ci ya? Waduh, kan lu tanya aja dah.
Mana nih, ayo nih, kita timnya nih sekarang gue yang berkicot nih ngebela keluarga gue mau ponakan gue nih. Ayo nih dari siapa sana dia ayo sini. yang Gua tahu gua ya, senang yang tahu banget nih. aja ya, YTT ya. Iya nggak tahu tuh gue. Oh jadi menurut Ci Wendy, Koruben gak pernah bayarin sekolah gitu? Udah jangan kompor kayak gitu Ci. Turunin lagi ya. Enggak apa-apa, bukan kompor itu nggak apa-apa. Aku tuh manusia yang suka banget jawabin pertanyaan orang. Tadinya enak banget ngelihat sosmed. Gue tuh orang yang paling males banget ngeliat sosmed, sampai enak ngeliat sosmed. Muka empok gue semua perasaan gara-gara 200 juta sebulan ya Tuhan Yesus. Emang kebutuhannya kebutuhan orang tuh beda-beda. Nih ada yang ngomong nih, apa nih? Kalau capek urus anaknya dibagi waktu ke juga yang ngurus. Oke, ya boleh dibilang ya Tuhan. Silakan. Mau intinya tuh satu guys, kenapa repot banget mau ketemu anak? Lu tahu rumahnya di mana, lu tahu yang semuanya semua jadwalnya di mana, apapun itu lu tahu. Ngapain repot? Ngapain di media berkor-kor kayak kesannya lu nggak bisa ketemu sama anak lu? Berarti menurut Ini ada lagi yang bilang, nih, gue lagi baca-bacain komen nih. Udah baik masih nafkahin, mana gede lagi. Heh, lu ya para mau siapa ke nih, cewek ke mau cowok nih yang ngomong nih ya. Mau siapapun yang ngomong, gue jadi bininya juga, lu cuma mau punya anak gak mau nafkahin mah, lu gak usah, lu pergi mati ya, gue rasa ya. Lu mati ya sono. Ya, cuman mau ini tapi nggak mau nafkain, cuma mau punya anaknya doang, nggak mau nafkain, apa gunanya? Tanggung jawab bos, itu tanggung jawab itu nggak usah dibahas.